perkuliahan online ya. Jaringan akan selalu jadi masalah besar untuk teman-teman sekalian. Semoga nanti setelah Lebaran sudah bisa offline semua. Amin. Oke. Misalnya solusi ditawarkan di poin C sebagai subtopik, ternyata D hal yang dapat diaplikasikan untuk membina akhlak, itu kan untuk membina akhlak solusi juga gitu. Malah mungkin bisa di split, misalnya yang C adalah solusi dari Al-Quran, yang D solusi dari Sunnah, misalnya begitu. Sehingga keduanya kan berbeda ya, Al-Quran dan Sunnah. Baik, berikutnya kita akan coba lihat di sini. Nah, ternyata ada pendapat ulama tafsir dan ahli hadis mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis pembinaan akhlak. Berarti ini adalah data penunjang ya, data penunjang dari ayat-ayat dan hadis yang dikumpulkan nanti, yang berkaitan dengan pembinaan akhlak generasi muda. Oke, teknik pengumpulan datanya studi dokumentasi atau literatur review yang diawali dengan intensifikasi dan retrifikasi pembacaan sumber data penelitian. Ini sama persis dengan contoh yang saya berikan. Tidak apa-apa, boleh, tetapi yang jelas kalian harus paham dulu apa maksudnya dari intensifikasi dan retrifikasi pembacaan sumber data penelitian. Ya, intensifikasi itu apa sih? Berarti ada peningkatan. Misalnya sumber data yang kalian kumpulkan itu tidak hanya satu kali proses pengambilan datanya. Misal gini, Bu Rizka akan berikan dengan ini ya, contoh spesifik sebentar. Misalnya di Excel begini ya, atau di PowerPoint. Apanya sayang? Sabar dong, ini udah bisa HP-nya. Tuh. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembacaan studi literatur gitu ya, Al-Quran atau produk hukum Islam lainnya, kakak agak jauh dong dan dikecilin dong volumenya. Nah, jadi misalnya kita untuk melakukan peningkatan pembacaan dan proses pengumpulan data itu bisa minta bantuan atau membuat instrumen ya, namanya instrumen pengumpulan data seperti ini. Isinya apa sih? Sederhana sebenarnya, isinya adalah matriks pengumpulan data. Misalnya sekarang begini, tadi ada berapa poin, ada berapa subtopik yang jadi fokus dari penelitiannya Nisa? Yolan, masih ingat ada berapa subtopik setelah yang terakhir dihapus? Ada 3. Lupa? Tadi ada 3 ya? 3. Iya, subtopiknya. 1 problematikanya apa? Apa Yolan? Satu problematikanya ya, atau degradasinya ya, fakta, degradasi gitu kan, moral. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Nisa, yang kedua apa Nisa? Ayat yang membahas tentang pembinaan akhlak, Ustazah. Ayat dan sunnah ya, yang membahas pembinaan akhlak. Terus solusi. Nah, teman-teman sekalian, ketika melakukan pembacaan, kalau Al-Quran itu boleh nggak sih dicoret-coret atau ditandai begitu pakai titik atau yang paling mudah mungkin pakai ini ya, pakai sticky note. Nah, teman-teman bisa pakai sticky note. Misalnya, saya baca nih, Nisa sudah fokus pada satu surat. Satu surat ternyata ada 7 lembar gitu ya. Diberi sticky note misalnya. Oh, yang bahas tentang solusi sticky note-nya kuning, yang bahas tentang tentang pembinaan akhlak atau prediksi kerusakan akhlak itu sticky note-nya beda lagi. Nah, itu kalau dibaca sekali, itu kan pasti temuan kalian tidak sedetil ketika kalian baca beberapa kali. Jadi satu prosesnya adalah menandai di dalam literatur yang kalian jadikan sebagai sumber data. Sumber datanya kan Al-Quran ya, sumber data utamanya. Kemudian di sini sebutkan misalnya fakta degradasi moral, ayatnya. Ayat surat apa misalnya? Ayat berapa? Ya. Kemudian tapi kalau fakta degradasi moral kan tidak dari Al-Quran ya.
Nanti mungkin ini fokus ke rumusan masalah yang kedua dan yang ketiga. Misalnya surat, ayatnya apa, terus isinya. Ringkasannya saja. Ya, misalnya mau dijadikan checklist. Isinya, ringkasannya tentang apa, kemudian masuk kategori solusi atau bukan. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu, bisa melakukan tabulasi ya. Bisa melakukan tabulasi. Kemarin kan waktu presentasi teman-teman sudah belajar tentang instrumen penelitian. Nah, salah satu instrumen penelitian yang penting di dalam kajian kualitatif ini. Nah, jadi bisa tahu tuh. Misalnya ayatnya surat Al-Fatihah, ya, contoh aja. Ayat Fatihah itu sampai berapa? Ayat 3 misalnya. Isi ringkasannya apa? Oh, ternyata tentang prediksi degradasi moral jelang kiamat, karena tidak paham substansi, harus lebih paham. Misalnya seperti ini. Jadi nanti akan tahu, oh ternyata di surat Al-Fatihah ini ada berapa ayat sih yang kakak, tolong dikecilin dong volumenya. Nanti ini kakak-kakaknya ikut joget loh. Kakak Serin, kecilin dong. Nah, jadi seperti itu. Akan diketahui, oh ternyata dominansi ayat ini memang membahas tentang pembinaan akhlak misalnya. Atau kalian bahas dari 3 surat, Al-Fatihah, kemudian misalnya surat An-Nisa, misalnya dengan surat yang lain, ada berapa ayat tuh di masing-masing surat, mana yang paling banyak membahas tentang pembinaan akhlak. Nah, dari sini bisa diketahui ya, oh isinya yang paling banyak apa nih, yang diulang-ulang apa nih, kalau diulang-ulang berarti maknanya apa. Maka itu nanti bisa dikaitkan dengan pandangan para mufasir tadi. Ya, apakah mufasir sampai di tahap itu menyebutkan tentang keberulangan informasi, sama seperti ketika di Al-Quran disebutkan ummi itu ya, ditafsirkan bahwa ibu menjadi apa? Coba Naufal. Ya Bu. Ya, sebutan ummi di dalam Al-Quran itu ketika di Al-Quran atau hadis ya, Bu Rizka lupa. Hadis Bu. Hadis ya? Ya. Itu dimaknai apa? Dimaknai sebagai ibu itu menjadi kunci dari keberhasilan bakti anak. Oke. Jadi intinya keberulangan informasi yang ada di dalam hadis misalnya atau di dalam Al-Quran itu punya makna ternyata ya. Ada kalau kalian pakai pendekatan tanda, namanya pendekatan semiotika. Nah, itu ketika kita menyebutkan pengulangan berarti ada tanda tertentu yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang utama, yang menunjukkan bahwa ini spesial, gitu kan. Nah, sama nanti seperti itu ya. Jadi instrumen pengumpulan data semacam ini itu bisa menunjukkan mana sih yang spesial, mana yang dominan disebutkan dan seterusnya. Oke, saya akan kembali lagi ke naskahnya si Nisa. Sebentar ya. Ya, Bi. Bentar, Bi. Sebentar ini dibuatin, Bi. Dibuatin, sayang. Masih dibuatin, sayang. Masa. Itu minyak. Bentar, masih belum matang. Ditunggu ya. Mana HP-nya, Bi? Nanti lihat HP dulu. Itu kopinya di dulu. Mama beli dulu. Mau minyak. Iya, mamanya nggak boleh ngajar. Baik, kita lanjut ya. Oke. Baik, teman-teman, kita akan lanjut ke penelitian-penelitian terdahulu. Di situ penelitian terdahulunya ada yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam Al-Quran sepertinya, dan ada yang, nah misalnya seperti ini ya, solusi degradasi moral dengan pendidikan karakter pada Al-Quran. Ada yang solusi degradasi moral dengan kisah Nabi Yusuf. Ada yang solusi degradasi moral dengan pendidikan agama dan pendidikan moral. Nanti bisa terlihat ya bahwa ada perbedaan yang signifikan
Nah, kalau si Nisa ini solusinya itu adalah komparasi antara substansi Al-Quran dengan As-Sunnah. Gitu. Karena yang 5 penelitian ini tidak membahas tentang itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut, teman-teman. Ada yang merasa hasil ujian tengah semesternya belum cukup spesifik? Kalau merasa belum, nanti bisa dibenahi sembari mengerjakan lanjutan dari matriks rencana penelitian ini. Ya, oke, sampai di sini tidak ada pertanyaan? Saya akan lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan, coba saya lihat UTS-nya Yono dulu. Baik, coba kita lihat punya Ahmad Haryono di sini bahas tentang sulitnya pelacur kembali ke masyarakat normatif dalam konteks Al-Quran. Jadi topiknya di situ sudah mengerucut pada pada konteks Al-Quran. Oke, alasan pemilihan topiknya ada banyak kasus di mana perempuan tadinya baik-baik saja jadi pelacur karena salah pergaulan, bla 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 dan seterusnya. Ingat, Yono dan teman-teman yang lain, alasan pemilihan topiknya perlu disertai dengan dengan bukti faktualitas. Supaya ketika kalian menyebutkan bahwa ada banyak kasus, berapa banyak tuh kasusnya? Apakah ini hanya klaim pribadi ataukah hanya berdasarkan common sense, misalnya kata orang tapi tidak ada datanya? Akan lebih baik kalau ada datanya. Misal kalian ambil datanya kasus penutupan doli misalnya ya. Tahu doli kan teman-teman sekalian kalau bicara pelacuran di Surabaya? Tahu saya. Tahu ya, oke, Yono tahu. Jadi misalnya kasus penutupan doli itu kan untuk membuat XWTS-nya itu terarah begitu, dibuatkan ada banyak kegiatan positif, tapi juga ada banyak yang lari kemudian ke desa-desa dan juga meneruskan perjuangannya gitu kan. Nah, ini perlu diungkap mungkin kalau ada data spesifiknya Yono. Oke, kemudian subtopiknya kita coba lihat. Apakah ada hubungannya dengan ilmu Al-Quran dan tafsir? Ini yang saya agak miss nih di subtopik. Awal mula terjerumusnya ke dalam lembah hitam. Penolakan masyarakat menerima perempuan yang telah bertaubat. Menyerah atau tidak putus asa dalam bertaubat. Ini jatuhnya jadi seperti tips. Atau jadi jatuhnya seperti novel nanti. Karena tidak ada kaitannya dengan bidang keilmuan. Ya. Harusnya apa nih? Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu Yono nggak? Misalnya Yono mau kaitkan antara ilmu Al-Quran dan tafsir dengan psikologi. Saya belum diganti ulang. Oke. Misalnya ya, kalau mau bicara sulitnya kembali ke masyarakat normatif dalam konteks Al-Quran misalnya, Yono mau kaitkan antara ilmu Al-Quran dan tafsir dengan psikologi. Karena di Al-Quran juga ada psikologi ya. Nah, misalnya konflik psikologis XWTS untuk kembali ke masyarakat. Sebutkan nanti, cari datanya. Konflik psikologisnya apa sih yang banyak muncul? Belajar baca dari ilmu disiplin psikologi. Kemudian yang kedua, misalnya konflik sosial. Ya kan? Kalau bicara penolakan masyarakat, konflik sosial, yang pertama misalnya konflik psikologis dan perspektif Al-Quran tentang itu, misalnya. Yang kedua, konflik sosial di masyarakat dalam penerimaan XWTS dan pandangan Al-Quran tentang hal itu, misalnya. Ada nggak di dalam Al-Quran pandangan tentang atau pembahasan tentang konflik psikologi seperti ini? Misalnya kalau kita bicara soal taubat, itu kan jenis-jenis taubat ada berapa sih? Ada taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dalam perilaku dan tidak ada pengulangan, gitu kan ya. Nah, misalnya seperti itu. Oh, berarti itu masuk ke konflik psikologis kan? Ya kan, kalau bicara soal bagaimana seorang manusia sebagai personal
dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan pengulangan gitu. Kemudian tetap melakukan pengulangan, bagaimana seseorang merasa insecure misalnya, atau yang lain. Ini bahasa insecure yang sering dipakai anak-anak zaman sekarang. Silakan nanti dipelajari. Maka datanya apa? Datanya adalah misalnya tadi ya, informasi tentang konflik psikologis individu. Nah, seperti apa? Kemudian dikaitkan, jadi di-compare dengan ada nggak ayat Al-Quran. Datanya berarti ayat Al-Quran yang membahas tentang pertaubatan dan konflik psikologis manusia dalam proses pertaubatan, misalnya begitu. Ya, sehingga sangat spesifik dan berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Belum sempat terpikir ke sana ya, Yono? Atau sudah kepikiran tapi belum dicantumkan? Kepikirannya setelah submit malah. Jadi submit udah. Ya sudah lah, gitu Ustazah. Oke, pasrah Jadi ya. perlu dirembak ulang untuk yang memang alasan pemilihan topik, kemudian subtopik, masih banyak PR-nya Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Tapi dengan seperti ini kan teman-teman jadi tahu ya. Teman-teman jadi tahu, oh ternyata punya saya belum cukup spesifik, belum cukup berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kadang-kadang di pikiran itu sudah nyantol, ini sudah nyantol, sudah ada kaitannya. Tapi ketika diungkapkan ke dalam tulisan jadi kok miss ya gitu. Biasa manusia kan begitu. Mie yang keluar tahu begitu. Ketika ngomong. Oke. Metode penelitiannya di sini sudah dicantumkan, ada footnote-nya ya, pendekatan yang dipilih kualitatif versi SEL mengatakan bahwa penggunaan ini dipengaruhi oleh paradigma yang merefleksikan sudut pandang atas realitas. Boleh, silakan. Penelitiannya studi kasus. Nah, ini yang perlu hati-hati kalau bicara studi kasus, berarti kalian mau melakukan penelitian lapangan. Misalnya kalau studi kasus, Yono mau ke Doli nih untuk wawancara. Nah, nanti kita lihat apakah di medpen-nya ada wawancara nih. Sesuai nggak dengan studi kasus. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, wawancara. Ada kenalan ini ex-WTS? Punya banyak kenalan kan? Kalau kenalan enggak punya, Bu. Cuman dari teman ke teman gitu, Bu. Jadi pernah ada yang cerita dan lain sebagainya. Nah, jadi saya punya teman itu kisarannya lebih tua dari saya, perempuan, Bu. Kemudian dia sempat cerita kalau temannya dia itu memang bukan mantan, Mas, ya masih melakukan. Ya, perbuatannya dilakukan di tempat karaoke dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, LC begitu ya? Ya. Iya. Kak, ada telepon, Kak? Bawa sini, saya. Oke, bisa seperti itu. Jangankan di tempat lokalisasi yang sudah paten istilahnya ya. Bentar ya. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum, Le. Oke, maaf ya. Kita terganggu lagi sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Mohon maaf, ini karena ada tamu yang mau ke rumah dari Depok. Tapi nyasar, jadi saya Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat data yang dikumpulkan berupa data primer dari korban, data sekunder dari penelitian sebelumnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa penyebutan data dan sumber datanya tidak spesifik. Jadi saya maunya data primer dan sekunder. Data primernya apa? Data sekundernya apa? Oh, data primernya adalah hasil wawancara mengenai kondisi psikis, misalnya ex-WTS. Berapa orang tuh yang dijadikan sumber data? Sumber datanya adalah ex-WTS Doli misalnya. Atau sumber datanya justru WTS yang masih
Ini agak berat juga, misalnya sumber datanya dari WTS yang masih sering mangkal misalnya ya, di area mana, boleh silakan. Jadi orang bisa tahu ketika membaca, oh iya ini berarti sumber datanya adalah A, kemudian datanya yang mau dikumpulin apa nih. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana pergolakan jiwa mereka, masalah pertaubatan itu. Ini agak berat kalau misalnya harus wawancara beneran nih. Iya, dicoba lah, nggak apa-apa ya. Bertahan dengan ini atau mau coba untuk ganti topik silahkan aja. Nah, kalau mau empiris yang agak berat silakan, tidak apa-apa. Karena penelitian empiris itu sumbangsi dengan kalian ya. Oke, berikutnya teknik pengumpulan datanya, wawancara kepada korban. Korban apa ini? Di situ kan Kok ada korban, memang ada. Ini sudah, ini sebenarnya asal mulanya dari saya menonton YouTube di podcastnya Deddy Corbuzier tentang mafia seks. Jadi di Indonesia. Oke, nah ya, dari ini situ, harus di-clearkan ya, Yono harus disebutkan. Iya, jadi harus di-clear yang memang terjun ke dalam dunia prostitusi karena terpaksa sebagai korban, gitu. Disebut di situ. Ataukah korban yang dimaksud adalah para pelanggannya justru misalnya. Oke, mungkin itu. Kemudian penelitian terdahulunya, ini belum ada penelitian terdahulu yang pembahasannya dari sudut pandang ilmu Al-Quran dan tafsir, kecuali yang terakhir berfokus pada religiusitas XPS ya, pada suatu wilayah tertentu. Yang lain masih digali penelitian yang berkaitan dengan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Seperti itu ya, Yono dan sebentar. Jadi teman-teman sekalian, kita akan coba cek proposal penelitian dan bedakan di bagian metodologi dengan artikel ilmiah. Ya, coba teman-teman bisa perhatikan dan baca sekilas proposal penelitian ini. Nggak usah baca judulnya. Jadi ini penelitiannya. Sini sayang. Tuh semuanya. Sini sayang. Ya sini pangku mama semua. Yuk, sini yuk. Yuk sayang sana. Iya sini dibersihin sini, agak ke sini. Turun dulu sayang. Ya sebentar. Teman-teman sekalian coba perhatikan di sini disebutkan ya. Jadi di bagian metodologi. Apa sayang, maaf ya, maafin. Oke, abang duduk dulu makanya biar nggak kena lempar bola ya sayang. Oke, di sini disebutkan pendekatannya apa sih atau jenis penelitiannya apa sih, gitu ya. Kualitatif dan kuantitatif berarti mixing method. Ada dua metode yang digabungkan. Memfokuskan diri dalam upaya pengumpulan data berupa hasil-hasil riset. Abang nggak boleh begitu sama baby. Bahaya, abang nggak bisa nafas babynya abang. Nggak boleh, Mas. Sini sana mulai. Nggak boleh begitu, abang. Babynya nggak bisa nafas, abang.
kayak gitu, babynya bisa meninggoy, ya. Bahaya ya, nggak boleh ya. Oke, saya kembali lagi. Aduh, sebentar ya, sebentar. Ya sayang, sudah selesai. Oke. Mama, abangnya masih coklat. Kenapa lagi, Di? Sebentar, sayangku. Abangnya masih coklat. Kakak pakai bajunya, Kak. Pakai celana saya bajunya. Aku nggak coklat. Pakai ini, pakai. Jangan masuk ke kamar baby ya, jangan di sekolah. Sekolah ngajar dulu sebentar aja saya. Ayo ke air. Ayo ke air. Makasih. Sebentar aja ya, sama ngajar dulu ya. Oke, teman-teman bisa cek. Mungkin saya tunjukkan dulu ya, ini judulnya apa. Nah, nih. Oh ya, sebentar ya. Aduh, sebentar sayang. Mau cariin uang dulu, mau beli susu satu coklat. Nah, beliin susu satu. Abangnya masih Itu kakak masih beliin, saya. Gak usah sayang, abangnya gak usah ikut kakak aja. Abangnya masih coklat. Boleh. Abangnya masih coklat. Baik, kita lanjut teman-teman. Masya Allah anakku. Ya, kita lanjut. Ini ada penelitian. Mama ngajar dulu sayangku. Sebentar aja ya. Kasihan kakak-kakaknya ini nunggu. Mama aja. Oke, jadi implementasi systematic review dalam riset bidang ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Tujuannya apa sih penelitian ini teman-teman sekalian? Nanti juga akan terlihat melalui metodenya. Tujuannya adalah mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu ya, bidang hukum ekonomi syariah, kemudian didata misalnya penelitian tahun 2010 sampai 2021. Dikumpulkan. Ada berapa sih penelitian yang bahas soal investasi syariah? Seperti apa perkembangannya dari tahun ke tahun? Itu namanya systematic literature review. Nanti akan ada data kuantitatifnya berupa angka, berapa jumlahnya, kemudian sebaran penelitiannya, pembacanya, dan seterusnya. Oke, kita akan lihat di bagian metodologi ya. Yang lain kita skip dulu. Nah,
Ada perbedaan yang signifikan, nanti teman-teman bisa lihat antara metodologi pada proposal atau laporan penelitian dengan metodologi pada artikel ilmiah, ya. Misalnya ini tadi sudah saya sebutkan bahwa penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, jadi jenisnya disebutkan di situ apa, ya. Kemudian rumusan masalah utama fokusnya ke apa? Produk dan isu mutakhir bidang HES. Metode yang digunakan apa? Disebutkan. Nah, kalau di sini sudah cukup dalam satu paragraf. Kemudian selain menyebutkan pendekatan, jenis penelitian, metode yang dipakai, dalam proposal atau laporan penelitian juga disebutkan tahap-tahap penelitiannya secara eksplisit. Bisa jelas penelitian kalian dengan penelitian orang lain tuh tahapnya beda apa sama. Ya, kalau misal kalian mengacu pada referensi yang sama, ada proses modifikasi tahap enggak? Ada tahap tambahan atau tidak? Misalnya, itu akan terlihat dari sini. Iya, kakak masih beli sebentar lagi. Iya. Abang tunggu duduk di situ, sayang. Nah, jadi di sini. Sabar dulu, nak. Sabar, sebentar lagi. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Tahapnya ada berapa? Ada 5. Perincian subrumusan masalah dan penentuan sumber data. Sumber datanya apa sih? Pengumpulan data, meta-analisis, metasintesis, penyajian dan penyajian hasil pengolahan data. Tapi ini kan masih umum, ya, masih umum. Jadi teman-teman perlu membuat atau merumuskan tahap yang lebih spesifik. Jadi misalnya bisa dengan bentuk diagram alir seperti ini. Oh, jadi tahap 1-nya perincian rumusan masalah dan penentuan sumber data. Sumber datanya artikel jurnal Sinta 1 sampai 6. Ya. Nggak ada. Oh, nenek masih nggak ada. Nenek masih nggak ada, Bang. Nanti ya di sini. Iya. Baik. Kemudian ini walaupun ada tangisan anak saya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Bu, alhamdulillah Bu. Ya, anggap hiburan ya, ya. Setelah selesai saya bisa segera fokus ke anak saya juga. Oke, jadi di tahap ini kelihatan, misalnya tahap 2. Sabar dong, neneknya itu tutup, kakak itu sudah ke sana dan tutup sayang. Kakak bisa beli ke tokonya Davila, tahu nggak tokonya Davila? Ya udah berarti abang tunggu dulu, nggak usah deh kak, abang nggak mau kak. Oke, jadi tahap 2-nya. Simpan dulu. Terus abang mau apa? Gendong sini. Sana main dah. Jangan yang jauh-jauh, di rumahnya Mas Firman aja ya. Jadi di ini udah gendong. Mama punya sosis banyak banget loh, Bang. Sini, Bang. Belum gendong. Coba ya, Mama ambilin jajannya dulu. Mau jajan. Bukan itu. Sosis banyak nih. Apa lagi? Bukan Ya, cari. Yang itu. Iya. Iya, dibukain ya. Sebentar. Mama turun. Mama, habis ini Mama turun, habis ngajar. Tinggal 15 menit lagi. Bukan itu. Ini katanya. Bukan itu. Oke. Jadi agak saya percepat ya. Intinya di sini kelihatan di tahap 2 pengumpulan datanya pakai apa? Oh, dia pakai aplikasi Publish or Perish. Batasan sumber datanya jurnal Sinta 1 sampai 6, tahun publikasi 2011 sampai 2021. Otomatis topiknya tentang bidang hukum ekonomi syariah. Terus tahap 3-nya apa? Tadi kan hanya disebut meta-analisis. Di sini dijelaskan meta-analisis untuk menghasilkan luaran berupa hasil olahan data kuantitatif. Pakai aplikasi apa? Pakai Fosviewer. Nah, jadi jelas, spesifik ya. Tahap-tahapnya itu kelihatan. Kalau misalnya seperti Yono tadi, tahapnya wawancara dengan siapa? Dengan ex-WPS, dengan mucikari, atau orang-orang yang terlibat dengan mereka, misalnya para pelanggannya, misal gitu ya, atau yang lain. Oke.
Nah, lalu penjelasan selain tahap-tahap itu ya, di sini ada penjelasan spesifik, misalnya tentang pembatasan sumber datanya seperti apa sih, kemudian penggunaan aplikasi apa saja sih yang dipakai di dalam penelitian ini, dan seterusnya. Jadi intinya spesifik ya, di dalam proposal penelitian atau laporan penelitian, metode yang digunakan spesifik dan khas penelitian kalian, mencerminkan seperti apa penelitian kalian. Sehingga orang baca penelitian kalian jelas akan terlihat bedanya, oh metode yang dipakai ini, sumber data dan datanya ini, beda dengan penelitian yang sebelah, walaupun misalnya fokusnya sama. Kelihatannya di situ ya, di MedPen ya. Sekarang kita akan coba lihat contoh ini. Kalau di dalam art journal ada dua jenis ya penjelasan tentang MedPen. Yang satu, jurnal yang template-nya tidak menyediakan ruang untuk metodologi penelitian. Maka penjelasan mengenai MedPen-nya bisa diikut sertakan di dalam latar belakang. Oke. Dan ada jurnal yang secara spesifik menyebutkan harus ada metode penelitian. Nah, ini sepertinya kalau yang makna mahar ini tidak ada penjelasan tentang metodologi penelitiannya. Tapi dari judul sudah kelihatan bahwa ini kajian historis antropologis, maka pendekatannya pasti pakai pendekatan misalnya fenomenologi atau etnografi atau pendekatan antropologi lainnya. Kemudian kita coba lihat yang ada ininya ya, yang ada MedPen-nya. Kadang-kadang saya sedih juga baca bagian MedPen di jurnal-jurnal itu. MedPen, sebentar sayang. Karena MedPen di jurnal-jurnal itu terlalu umum biasanya. Sebenarnya entah itu di laporan penelitian atau proposal penelitian atau di jurnal, penulisan MedPen itu harus mencerminkan penelitian kalian seperti apa. Jadi spesifik. Ya, nggak boleh umum, karena kalau umum nggak akan ada bedanya dengan penelitian yang lain. Oke. Ini juga tidak ada MedPen-nya sepertinya. Tadi saya sudah buka yang satu. Sebentar abang. Dikit lagi abang. Mohon maaf, ini nanti tidak saya buka sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan bisa di grup ini Telegram. Karena ini anak-anak saya sudah sangat heboh. Yang satu sudah di dalam kamar sudah saya tutup. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di jurnal-jurnal MedPen-nya seperti apa, dan mungkin bisa di-share di grup, di screenshot begitu ya. Bedanya dengan yang kita bahas tadi apa? Apakah MedPen di jurnal IAT atau di jurnal yang lain itu sudah menunjukkan spesifikasi penelitian di dalam MedPen-nya atau belum? Oke, baik. Mohon maaf teman-teman sekalian, sekali lagi karena kericuhan hari ini perkuliahan Zoom kita. Semoga walaupun ricuh masih bisa disimak dan dipahami dengan baik. Itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.